Pernah nggak kamu merasa kamu sendirian dalam kebenaran? Semua orang di sekelilingmu salah arah, tapi kamu tetap berdiri tegak. Kamu dicemooh, dijauhi, bahkan diancam, hanya karena kamu membela yang benar. Itu bukan hal baru. Itulah yang dialami oleh seorang nabi luar biasa, Nabi Ilyas AS. Ia berdakwah di tengah kaum yang menyembah berhala terang-terangan, sendiri, tapi tidak pernah gentar. Dan ketika mereka menantang, Allah tidak tinggal diam. Mukjizat besar turun ke bumi, membakar kesombongan dan menyisakan keimanan. Ini bukan cuma kisah sejarah, tapi kisah perjuangan melawan kesesatan dan bagaimana Allah membela hambanya yang berani. Bani Israel saat itu hidup di negeri yang diberkahi, tapi hati mereka penuh kegelapan. Mereka berpaling dari Allah, menyembah Baal, berhala yang mereka anggap sebagai dewa hujan dan kesuburan. Raja mereka, Raja Ahab, ikut terseret dalam penyembahan itu. Dan yang paling menyedihkan, istrinya, Izebel, seorang wanita penyembah berhala yang sangat berpengaruh. Dia menyebarkan paham kesyirikan ke seluruh negeri. Para nabi dibunuh, orang-orang saleh diburu. Bani Israel menjadi kaum yang durhaka secara terang-terangan. Di tengah kegelapan itu, Allah mengutus orang nabi, Nabi Ilyas bin Yasin. Ia datang bukan dengan kekuasaan, tapi dengan keyakinan, dengan lisan yang jujur dan hati yang penuh iman. Ilyas berdiri di depan rakyatnya, bahkan di hadapan raja, dan berkata, "Mengapa kalian menyembah Baal dan meninggalkan Allah, Rabb kalian yang sejati?" Kata-katanya menusuk, tapi juga mengguncang. Beberapa rakyat mulai ragu, tapi mayoritas, termasuk raja, justru semakin marah. Mereka menuduh Ilyas membawa sial, karena sejak ia berdakwah, hujan tidak lagi turun. Padahal itu adalah tanda dari Allah. Karena mereka menyembah berhalanya hujan, Allah menahan hujan dari mereka. Kaum Ilyas menantang Ilyas, "Jika benar Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tunjukkan bukti." Dan Allah kabulkan. Ilyas mengajak mereka ke Gunung Karmel. Di sana, ia menantang para penyembah Baal untuk membuat persembahan. "Letakkan daging kurban di atas altar. Jangan kalian nyalakan apinya. Serulah Tuhan kalian. Jika Dia benar, Dia akan menurunkan api." Mereka pun berdoa, berteriak, bahkan melukai diri mereka. Berjam-jam tidak terjadi apa-apa. Lalu Ilyas datang. Ia membasahi altar dengan air, berdoa dengan tenang, dan petir menyambar dari langit. Api turun dari langit dan membakar seluruh persembahan. Semua orang terdiam, beberapa tersungkur. Hari itu Allah menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya yang patut disembah. Ratu Izebel murka. Ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh Ilyas. Ilyas pun lari ke padang tandus. Ia bersembunyi di gua, lapar, lelah, putus asa. Ia berdoa, "Ya Allah, aku sudah tidak sanggup lagi." Tapi Allah tak membiarkan hambanya patah. Ia mengirim burung gagak yang membawa makanan. Ia mengalirkan sungai kecil dari batu. Dan ia berfirman, "Masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Kau tidak sendirian, wahai Ilyas." Itulah kekuatan sejati. Ketika kau merasa sendiri, tapi kau tetap berdiri. Karena kau tahu Allah bersamamu. Ilyas terus berdakwah sampai akhir hayat. Ia mendidik seorang murid, Ilyas AS. Dan ketika waktunya tiba,
Allah memberikan karunia luar biasa. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Quran Surat As-Saffat ayat 123. Dalam riwayat disebutkan bahwa Ilyas tidak mengalami kematian seperti biasa. Ia diangkat ke langit oleh Allah sebagai bentuk pemuliaan. Sebagian ulama bahkan menyebut Ilyas dan Idris adalah dua nabi yang ngasih hidup di langit bersama malaikat. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Bahwa berdiri sendirian dalam kebenaran lebih mulia daripada ikut arus dalam kesesatan. Bahwa kita tak perlu populer untuk dicintai Allah, cukup setia dalam iman. Dan yang paling penting, ketika dunia tampak menekan dari segala arah, ketika semua orang berpaling dari kebenaran, tegakkan kepala, karena Ilyas pernah berdiri di tempatmu, dan Allah selalu bersama mereka yang bersabar. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, tolong bantu dengan klik like, komentar, Masya Allah, dan bagikan ke orang lain. Satu kisah bisa jadi cahaya untuk ribuan hati. Dan semoga kita bisa termasuk dalam golongan yang setia seperti Ilyas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.